Kembali kita bertemu di dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari baru yang Engkau beri bagi kami, kesempatan bagi kami lagi untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh memahami dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini kita mulai dengan Kejadian yang pertama, ayat yang ke-26. Ayat ini berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dipakai bentuk jamak, yaitu kita, melambangkan, menyatakan bahwa ini adalah Trinitas Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yang kesemuanya adalah Allah. Keseluruhan diri kita ini mencerminkan gambar Allah. Memang kita tidak pernah dapat menyerupai Allah sepenuhnya di dalam kesempurnaan, namun di dalam diri kita memiliki kemampuan untuk mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Ada kasih, ada kesabaran, ada pengampunan, ada kebaikan, ada kesetiaan yang dapat kita lakukan. Seperti Yesus adalah tema kita, tema renungan kita pada hari ini. Serupa dan segambar Allah, sama seperti Yesus. Termasuk di dalamnya adalah hidup kudus dan hidup di dalam kekudusan. Ini adalah suatu perintah dan adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kemurahan Tuhan, yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Di dalam 1 Petrus yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16, saya bacakan ayat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi jelas bahwa ini adalah, sekali lagi bahwa ini adalah perintah dari Tuhan dan suatu keharusan yang harus kita lakukan dan kerjakan. Gambar rupa yang Allah ciptakan pada awalnya itu masih berupa gambar yang baik, gambar yang cantik. Namun gambar itu kemudian menjadi rusak. Manusia sendiri yang merusakkannya, ya. Oleh karena dosa-dosanya dia, oleh karena ketidakpuasan dia, oleh karena keinginan-keinginan dia untuk bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Sementara Tuhan Yesus itu mengharuskan kita untuk senantiasa hidup kudus dan berlaku seperti rupa dan gambar Dia, memiliki karakter dan sifat yang seperti Allah. Rupa yang sama, gambaran yang sama yang diberikan kepada kita sama seperti Yesus. Tetapi puji Tuhan, setelah gambar-gambar itu rusak, gambar-gambar itu kita rusakkan, Tuhan Yesus itu datang. Bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita saja, tetapi Tuhan Yesus itu juga datang untuk memulihkan kembali, untuk memperbaiki kembali gambar yang sudah rusak tadi. Serusak apakah gambar yang ada di dalam diri kita, kita yang tahu, dan Tuhan juga tahu. Untuk itu dengan kasih-Nya Tuhan Yesus itu datang untuk memulihkan dan memperbaiki gambar-gambar yang rusak tadi. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Yang Allah mau bukan hanya kudus, bukan hanya bersih,
bukan hanya tampak baik dari luar semata, tetapi Allah menghendaki agar sepanjang hidup kita, baik roh, jiwa, tubuh kita, semuanya terpelihara dengan sempurna dan tidak bercacat celah sampai kedatangannya kembali. Karena tanpa kekudusan, mustahil kita dapat melihat Allah dan kemuliaan-Nya. Dan memang sangat tidak mudah untuk hidup kudus, hidup di dalam kekudusan. Namun roh Allah yang diberikan kepada kita, Roh Kudus diberikan kepada kita, itu sebagai penolong untuk memampukan kita dan menuntun kita untuk dapat hidup kudus. Puji Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun banyak hal yang harus kita hadapi, banyak keinginan-keinginan, banyak dosa-dosa yang mungkin kita sudah lakukan, tetapi puji Tuhan kita punya Allah yang datang bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi juga memperbaiki kembali gambar yang sudah rusak tadi. Puji Tuhan, sekian renungan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah dengar sebagian daripada renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang baik seperti Engkau yang amat peduli bagi kami. Sekalipun mungkin banyak hal yang sudah kami lakukan yang menyakiti hati Engkau, merusakkan gambar yang sudah Engkau berikan kepada kami yang seharusnya baik, tetapi kami dengan keinginan-keinginan kami, dengan dosa-dosa kami, dengan keegoisan kami merusakkan itu semua. Tetapi biarlah kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini lagi dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan beserta dengan kami, menjaga, memelihara keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa sembahyang kami ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.